Pihak Realme mengklaim bahwa Realme GT2 Pro ini adalah smartphone flagship premiumnya mereka. That's why di video kali ini gue akan mereview dan mengupas tuntas jauh lebih dalam dari segi desain, kemudian layar, dan juga performa. Kira-kira semenarik apa, brother? Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kalian simak video full reviewnya. Realme emang inovasinya tuh keren banget sih, brother. Kebayang ya kan, bikin HP dari kertas daur ulang. Tapi semoga aja ya ini bukan kertas bekas gorengan. Takutnya nih masih ada res-resan minyak ya kan. Seperti yang udah gue bahas di video unboxing sebelumnya, ini gue remind kembali ya, bahwa pihak Realme untuk masalah desain ini bekerja sama Naoto Fukusawa, yaitu desainer asal Jepang. Nah, mereka terinspirasi dari The Future in Paper sebagai arti inti dari desain Realme GT2 Pro ini. Maka dari itu Naoto Fukusawa membuat desainnya itu terlihat ada tekstur kertasnya. Walaupun terbuat dari kertas, desainnya memang tetap kelihatan minimalis kok, simple dan juga mewah. Yang pasti udah kelihatan banget kan kalau HP ini memang kelihatan mahal banget looks-nya. Apalagi nih tesnya waktu digenggam itu berasa compact aja gitu desainnya. Ditambah lagi sama nggak ninggalin sidik jari pas kita abis pegang kayak gini nih. Sedangkan untuk base materialnya, ini pihak Realme juga bekerjasama dengan Sabic, yaitu produsen polimer ternama. Tentunya ini untuk membuat casing smartphone pertama yang menggunakan bahan polimer berbasis bio yang mampu mengurangi emisi karbon sebesar 35,5%. Dan gak cuma dari smartphone aja brodi, Realme pun membuat packaging Realme GT2 Pro ini dari bahan alami juga. Mulai dari mengurangi 21% pemakaian plastik hingga 0,3% aja. Dan juga tinta pada packagingnya ini sudah menggunakan 100% tinta soy yang lebih ramah lingkungan. Nah, dengan inovasi yang ramah lingkungan ini, that's why Realme GT2 Pro ini mendapatkan beberapa sertifikasi, brother. Yang pertama adalah TCO Environmental Protection Certification, terus dapat lagi dari International Sustainability and Carbon Certification, dan terakhir dapat dari Content Oil Certification, brother. Nah, ini ada pertanyaan yang sedikit unik ya dari beberapa kolom komentar. Mereka tuh, netizen tuh pada nanya, Bang, kalau misalkan ini memang terbuat dari kertas daur ulang, apakah kalau kena air ini akan berbahaya? Sekarang mari kita coba buktikan bersama-sama, brother. Kita coba, nih ya, tangan gue dulu nih. Gue giniin, kagak ngeletek bro. Nggak seperti yang kalian bayangkan gitu loh. Tapi emang personally gue sedikit salut banget sih bro sama inovasi yang diciptakan dari Realme GT2 Pro ini. Sama sebenarnya ada lagi nih satu statement dari beberapa kolom komentar gitu ya. Ini mereka bilang, Bang, kalau misalkan ini terbuat dari kertas, berarti pohon-pohon makin punah. Brother, ini adalah kertas daur ulang ya. Ini bukan kertas seperti buku yang mereka ciptakan memang pohon buat buku itu enggak, brother. Dan sekarang gue bakal coba dulu nih pakai pensil, kira-kira nanti bisa dihapus atau enggak gitu ya. Ini kan based on-nya kertas ya, bro. Kita tulis Realme. Kayak anak-anak zaman sekarang bro. Anjay. Ini coba kita pakai air ya. Bisa kehapus apa kagak nih. Sama dia tuh ngelotok apa kagak. Kan ini terbuat dari kertas katanya. Gak bisa dihapus. Lebih oke lagi sih ngapusnya pakai penghapus. Coba gak, punten gak ambil penghapus gak di Mbak Dia gak. Nah sekarang kita hapus pakai penghapusan nih. Tuh bersih bro. It doesn't matter. Sih, sumpah ini keren banget bro, berarti bro desainnya. Tuh bersih bro. Sama sekali nggak meninggalkan bekas tadi gue tulis-tulis ataupun gue coret-coret pakai pensil. Coba lagi nih, tuh. Terus ya. Sih. Baiklah, dari segi desain sudah kita bahas dan Beok bakal move ke bagian display. Karena ini adalah part kedua unique selling point dari Realme GT2 Pro ini. Dan Doski punya slogan Greater Display Than You See. Realme GT2 Pro ini jadi smartphone pertama di dunia yang pakai layar AMOLED 2K dengan teknologi LTPO 2.0. Dan buat kalian yang belum tahu, LTPO itu adalah singkatan dari Low Temperature Polycrystalline Oxide. Intinya sih ya, layarnya tuh punya adaptive refresh rate 1 Hz sampai 120 Hz dan bisa menghemat daya hingga 50%. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat foto-foto statis, layarnya tuh secara otomatis akan menurunkan refresh rate hingga 1 Hz. Nanti kalau kalian scroll lagi atau main game, baru deh akan meningkat ke 120 Hz lagi. Selain refresh rate yang tinggi, Realme GT2 Pro ini pun punya teknologi 1000 Hz Turbocharged Touch Sampling Rate yang memang ditingkatkan untuk main game. Sedangkan dari spek warna layarnya, color gamutnya tuh udah 100% P3 dengan rasio kontras hingga 5 juta banding 1. Tingkat kepadatan pikselnya pun mencapai 525 ppi.
dan tingkat kecerahan layar sampai 1400 nits. Lalu untuk ukuran layarnya pun sebesar 6,7 inci dan sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus. Emang sih kualitas layar yang bagus tuh nggak pernah menipu mata banget bro waktu kita menggunakan smartphone. Ini ya udah pernah gue coba buat ngegame, kemudian scrolling di sosial media, terus gue pakai buat nonton film. Ini tuh kualitas warna yang dihasilkan sama sensitivitasnya tuh udah kelas flagship banget brother. Baiklah, kurang lebih seperti itu untuk masalah displaynya dan sekarang kita bakal beralih ke bagian performa. Di sektor performa, Realme GT2 Pro ini sudah ditanamkan dengan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dengan skor Antutu yang cukup tinggi. Arsitekturnya 4 nanometer menjadikan chipset ini lebih baik dalam segala hal dari generasi sebelumnya. Seperti performa CPU 20% lebih cepat, kemudian performa GPU 30% lebih baik, dan performa AI meningkat hingga 400%. Untuk mendukung performanya, Realme GT2 Pro ini dibekali dengan RAM sebesar 12GB plus Dynamic RAM Expansion hingga 7GB dengan storage 256GB yang membuatnya lebih leluasa dalam menjalankan segala aktivitas. Selain itu, Realme juga menambahkan cooling system yang mampu meredam panas lebih cepat. Makanya nih, stainless steel Vapor Cooling Max ini dibuat lebih besar dari yang Realme pernah buat sebelumnya. Cooling sistemnya juga terdiri dari 9 lapisan, termasuk Diamond Thermal Gel yang kualitasnya 50-60% lebih baik dari Thermal Pass biasanya. Dan brother, seperti biasa ya, kalau Realme ngeluarin varian yang ada GT-GT-nya, kayak misalkan Realme GT Neo, kemudian Realme GT Master, itu pasti akan disematkan fitur GT Mode. Nah begitupun sama Realme GT2 Pro ini sudah ada GT Mode-nya, tapi yang versinya ini 3.0. Yang tentunya ini sebagai sistem pembuangan panas tercepat yang pernah ada di industri smartphone saat ini. Dan gue pun gak ketinggalan nih buat ngetes beberapa game buat uji dari performanya. Ternyata waktu main game Genshin Impact selama setengah jam dengan settingan grafis high-res 60fps, Realme GT2 Pro ini sih bener-bener gak ngerasa capek brother. Panasnya pun gak begitu berasa, gue sih salut sih emang sama sistem pendinginannya ini nih. Selain itu, gue tuh gak ngerasa ada lag ataupun patah-patah waktu main game ini. Kalian juga bisa lihat kan, motion blurnya dan grafiknya pun mendukung banget nih. Emang nggak salah sih kalau Realme GT2 Pro ini jadi HP flagship. Kalau Genshin Impact aja nyaman, gimana PUBG ya kan? Game yang dikenal berat aja nih udah dilibas sama Doski. Gue pun bisa dapat grafis tertinggi tanpa takut adanya frame drop waktu ketemu musuh. Walaupun suhu HP-nya udah mulai naik sih waktu gue main PUBG, tapi tenang brodi, ini nggak sampai panas banget kok. Kurang lebih seperti itulah pembahasan bewok ataupun review soal performa dari Realme GT2 Pro ini. Dan sekarang kita akan move untuk ngebahas masalah kamera. Untuk main kameranya berkekuatan 50MP with Sony IMX766 yang sudah terdapat fitur OIS dan juga ACE untuk menjaga kestabilan kalian saat mengambil foto. Tentunya dengan lensa seperti ini, kalian tuh akan mendapatkan hasil jepretan dengan komposisi warna yang pas dan juga tajam. Terus ada 50MP ultra wide lens yang mana menjadi kamera utama wide lens pertama di dunia yang punya field of view hingga 150 derajat. Lu lihat nih ya, gue bawa foto-foto pas kondangan ke tempat temen gue nih ya, nih kamera tuh nggak kalah bro sama fotografer wedding yang pakai kamera profesional. Berita bagus banget nih buat kalian para fotografer cityscape ataupun landscape, soalnya bisa ngedapetin hasil yang maksimal dengan bidang yang luas. Ditambah lagi, Realme menyediakan mode fisheye di smartphone ini. Realme juga mengklaim kalau GT2 Pro ini satu-satunya smartphone yang menyediakan mode fisheye. Lanjut sekarang kita ke lensa yang terakhir. Realme GT2 Pro ini juga punya lensa ultra mikro pertama di dunia yang bisa di zoom hingga 40 kali. Jadi buat kalian yang pengen lihat objek-objek kecil, bisa banget bro pakai lensa ini. Dan gak ketinggalan nih pastinya, kalau HP ini pun sudah dilengkapi dengan fitur street photography. Ini jadi jagoan Realme banget sih kalau ngomongin soal kamera, brother. Dari segi perekaman gambarnya, Realme GT2 Pro ini mampu merekam video beresolusi 4K hingga 8K dengan OIS dan juga ACE yang hidup secara otomatis. Rasa-rasanya sebuah handphone flagship kurang komplit kalau nggak ditunjang sama kapasitas baterai yang besar. Untuk part yang ini gue no complain sih, karena Realme GT2 Pro ini udah punya kapasitas baterai yang cukup gede, yaitu 5000 mAh. Untuk pengisian dayanya, Realme GT2 Pro ini udah dibekali dengan pengisian cepat 65 watt Super Dart Charge. Overall sih padupadan baterai 5000 mAh plus pengisian cepat 65 watt Super Dart Charge ini memang padu padan yang pas banget sih brodi, terutama buat kita nih para gamers ya kan. Jadi lu don't worry baterainya habis, ngecas sebentar lu tinggal ya kan, cepet tuh penuhnya.
Selanjutnya ya Brody, yang menurut gua nggak kalah penting sih, tapi mungkin aja banyak diabaikan sama sebagian orang, yaitu part konektivitasnya. Realme GT2 Pro ini udah pakai sistem antena Array Matrix. Maksudnya terdapat antena nih di sekeliling bodi dari Realme GT2 Pro ini. Fungsinya tentu supaya gimana pun lu pegang HP ini, mau vertikal ke, mau horizontal, sinyalnya tuh akan tetap masuk tanpa khawatir terhalang dan mengakibatkan lag. Selain itu ada juga fitur 360 degree NFC. Gampangnya nih ya, kalau biasanya lu top up e-money, kalian tuh kan biasanya tabnya tuh dari bawah ya bro. Nah kalau pakai GT2 Pro ini, kalian tuh nggak mesti dari bawah. Bisa dari atas, kanan, kiri ya kan. Jadi lebih simple bro, apalagi nggak harus ngelepas casing. Jadi kesimpulannya brother, ini buat lo semua yang lagi nyari sebuah smartphone flagship tentunya, yang pengen lu pakai dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun lah. Gue rasa Realme GT2 Pro ini patut banget buat jadi pertimbangan untuk kalian beli bro. Mengingat ya, desainnya ini memang anti mainstream, performanya juga coy, lu bayangin coy, Snapdragon 8 Gen 1 ya kan. Udah gitu kualitas layarnya juga gue rasa selama 5 tahun ke depan tuh nggak akan ketinggalan kok. Jujur, gue pribadi sih suka sama handphone ini. Bisa kali Mr. Palsionnya nih handphone buat kita gitu, boleh gak sih? Jadi apakah kalian tertarik pengen ngebeli Realme GT2 Pro ini? Langsung aja rusuhin di kolom komentar, brother. Dan jangan lupa juga buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty, dan Pricebook Otomotif. For your information, kita juga punya channel YouTube baru nih, namanya CryptoBook. Terutama buat lo semua yang suka main game Play to Earn. Bewok pamit. Assalamualaikum, brother.